Kejadian unik terjadi pada Piala Afrika tahun ini. Itu terjadi pada pertandingan antara Mali melawan Tunisia, di mana wasit yang memimpin pertandingan secara mengejutkan langsung meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Padahal waktu masih menunjukkan menit ke-85, yang seharusnya masih tersisa 5 menit dalam waktu normal. Sehingga keputusan sepihak itu membuat jajaran pelatih Tunisia bingung. Tapi wasit akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingan lagi. Namun hal serupa kembali terulang, karena pada menit ke-89, wasit kembali meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Sehingga keputusan itu semakin membuat pelatih Tunisia jengkel dan langsung melayangkan protes kepada wasit. Aduh, ada-ada aja wasit yang satu ini. Everything that drags me down, I need to focus. Everything inside me now, full speed ahead. Far from the end, so I'm full speed ahead. Salah memutar lagu kebangsaan. Selain ulah wasit yang mabuk, kejadian aneh lain terjadi pada pertandingan antara Mauritania melawan Gambia. Momen ini terjadi sebelum pertandingan berlangsung, tepatnya saat para pemain akan menyanyikan lagu kebangsaan, di mana para pemain timnas Mauritania terlihat kebingungan, sekaligus geleng-geleng kepala, karena lagu yang diputar oleh panitia penyelenggara salah, sehingga kejadian tersebut langsung mendapatkan sorakan dari penonton. Wow, contoh panitia yang masih newbie ya. Ancaman santet untuk Sadio Mane. Sebelum pertandingan antara Senegal melawan Zimbabwe, bintang Senegal Sadio Mane mendapatkan ancaman jika nanti dirinya bakal mendapatkan santet dari seorang dukun waktu bermain di lapangan. Tapi pemain Liverpool itu tak percaya karena dirinya hanya percaya kepada Allah. Dan hasilnya, pemain berusia 29 tahun itu malah berhasil menjadi pahlawan kemenangan negaranya lewat gol di masa injury time. Wow, great job Sadio! Dilarang memakai bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa resmi yang biasa digunakan di Piala Afrika. Tapi untuk tahun ini ternyata ada momen unik yang dialami oleh pelatih Aljazair, Jamal Belmadi, di mana pelatih berusia 45 tahun itu malah dilarang memakai bahasa Arab saat akan melakukan konferensi pers. Alasannya tak lain dan tak bukan karena tidak ada orang yang bisa menerjemahkannya, sehingga Belmadi terpaksa menggunakan bahasa Prancis dalam konferensi pers tersebut. De presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec ces trucs. Mais vous comparez ce climat, le climat de l'Algérie, vous voulez dire? Dukun dan sihir di Kamerun. Sepak bola Afrika sejak dulu terkenal akan hal-hal mistis yang terus menyelimuti di dalamnya. Itu terbukti karena ada beberapa kejadian janggal yang sering terjadi saat pertandingan berlangsung, seperti yang dialami oleh pelatih Zimbabwe, Zdravko Lugarusic, di mana pelatih asal Kroasia itu secara tak sengaja menemukan seekor kelelawar mati di atas lapangan. Lugarusic pun meyakini jika Kamerun saat itu bermain dengan bantuan dukun. Apalagi ditambah dengan Zimbabwe yang saat itu selalu apes dengan mengalami kekalahan atas negara yang pernah 5 kali juara Piala Afrika itu. Sungguh tindakan nekat yang dilakukan oleh timnas Kamerun. Dilarang ikut turnamen karena virus Ebola.
Maroko yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Afrika 2015 akhirnya menerima kenyataan pahit karena batal menggelar pesta sepak bola terbesar di benua Afrika tersebut. Hal itu disebabkan karena wabah virus Ebola yang menyerang negara mereka. Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menyelenggarakan Piala Afrika 2015 di Maroko. Tak hanya itu, negara yang terletak di Afrika Utara itu juga dilarang terlibat di ajang 2 tahunan tersebut. The pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I Bus timnas Togo diserang kelompok bersenjata. face it all again. Ini bukanlah cerita aneh, tapi malah mengerikan. Ya, cerita ini terjadi di gelaran Piala Afrika 2010 di Angola. Bus yang membawa para pemain timnas Togo menuju lokasi turnamen di Angola ditembaki sekelompok orang bersenjata dan bertopeng. Insiden itu melukai beberapa pemain dan menewaskan sang sopir. Kejadian penyerangan tersebut terjadi di sekitar Cabinda, salah satu dari 4 kota penyelenggara Piala Afrika 2010 yang merupakan daerah kaya minyak di negara Afrika bagian tengah. Wow, mengerikan. They scared of what I know. Do the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I'm on the way. Kiper yang ketahuan memakai jimat. Trying to get my pay. I might just move on. Dalam sebuah pertandingan di Liga Afrika, terdapat sebuah kejadian unik di mana Moussa Camara tampak tak percaya jika peluangnya tidak berbuah gol. Dirinya pun penasaran dan curiga dengan yang dilakukan sang penjaga gawang. Benar saja, kecurigaan Camara terbukti kala dirinya menemukan sebuah jimat di bawah mister gawang. Melihat jimatnya diambil oleh Camara, sang kiper tidak terima dan langsung mengejarnya. Namun setelah kejadian itu, secara mengejutkan, Camara langsung bisa mencetak gol ke gawang lawan. Wow, menakjubkan. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Jersey basket timnas Kamerun. Sebelum menjadi tuan rumah tahun ini, timnas Kamerun berhasil meraih gelar Piala Afrika tahun 2002 yang berlangsung di Mali. Di pertandingan final, Kamerun sukses mengalahkan Senegal lewat drama adu penalti. Namun ada hal menarik yang terlihat selama perjuangan Kamerun di pentas Piala Afrika, di mana negara yang koleksi gelar terbanyak itu memutuskan untuk menggunakan seragam dengan jersey tanpa lengan yang menyerupai jersey pemain basket. Jadi itulah deretan kejadian unik yang pernah terjadi di Piala Afrika. Tentu sebuah momen yang belum pasti ada di turnamen-turnamen lain di dunia. Jadi itulah deretan kejadian unik yang pernah terjadi di Piala Afrika. Tentu sebuah momen yang belum pasti ada di turnamen-turnamen lain di dunia.